Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mendemonstrasikan hasil proyek kami, yaitu program berbasis web yang berguna untuk registrasi turnamen game online. Pertama-tama, kami perkenalkan diri kami terdahulu. Saya Muhammad Afif Albani. Saya Rifki Putra Winanda. Saya Muhammad Rehan Lubis. Saya Kusro Soli Panjangan. Saya Angelika Barus. Saya Tia Rizky Yasmin Saketeng. Baik, sini saya akan mulai menjelaskan fitur-fitur yang ada tersedia di halaman web kami. Yang pertama di sini ada halaman beranda, di mana itu menampilkan halaman yang paling pertama dilihat dari turnamennya untuk daftarnya. Di sini ada rekomendasi pendaftaran. Yang turnamen populernya ada Mobile Legends, PUBG, Free Fire, dan Valorant. Kemudian di sini ada alasan mengapa memilih kami itu, seperti ada sistem keamanan, real time update, dan hadiah kompetitifnya juga. Dan kami di sini ada menjelaskan langkah-langkah untuk bergabung dalam pendaftaran turnamennya. Yang pertama ada pilih turnamen, kemudian isi formulir, dan kemudian siap bertanding. Kemudian di bagian forum turnamen, di sini untuk mencari turnamen yang tersedianya. Kemudian dicek status untuk melihat ketika sudah mendaftar turnamennya. Di sinilah untuk melihat status turnamennya untuk yang sedang berjalan. Kemudian selanjutnya tata cara untuk mendaftar turnamennya. Nah, jadi sebagai user ataupun pemain yang akan berpartisipasi di dalam turnamen ini dianjurkan untuk login atau mempunyai akun dulu. Di sini ada halaman login dan pembuatan akun. Nah, jadi user buat akun terlebih dahulu. Misalnya jadi jadilah bentar. Nah, jadi setelah membuat akun, user akan masuk ke dalam dashboard-nya. Nah, seperti ini. Nah, di sini untuk turnamennya masih kosong karena adminnya belum memasukkan turnamen-turnamen apa saja yang akan dimasukkan ke dalam turnamen yang akan berlangsung. Nah, untuk user begitu saja. Lalu di sini ada halaman dashboard yang tadi, edit profil,
untuk mengubah data diri, lalu ada logout. Nah, untuk user adminnya, nah untuk user adminnya sama seperti tadi, cuman untuk pengaturan item-item di dalam website ini diatur oleh admin. Di sini di dalam dashboard ini. Nah, di sini ada turnamen aktif, total pendaftar, dan butuh verifikasi. Dan di bawahnya ada table untuk nama-nama tim yang baru saja mendaftar ke turnamen. Lalu di sini di bar turnamen akan ada table turnamen-turnamen yang akan dibuat. Jadi di sini masih kosong, jadi kita tambahkan di sini yaitu tambah turnamen baru. Nah, sini misalnya ada nama, misalnya nah, untuk kategorinya ini kami baru membuat hanya 5 saja yang kemungkinan akan ramai atau banyak peminatnya di Indonesia. Di sini ada deskripsi, peraturan, dan ada juga slot berapa tim yang akan bergabung ke dalam turnamen ini, dan ada biaya pendaftarannya. Jadi di sini kami menggunakan dua sistem, yaitu gratis dan berbayar. Jadi kalau misalnya gratis nanti kami akan memberikan syarat-syarat tertentu untuk mengikuti turnamen ini, dan berbayar akan disesuaikan harganya nanti sesuai dengan price pool-nya. Kemudian ada tanggal mulai turnamennya dan ada bannernya juga. Jadi misalnya sini ada NCL Medan, deskripsinya. Oh, dan untuk pendaftaran secara berbayar, turnamen berbayar, untuk sekarang itu masih menggunakan manual ataupun transfer melalui kontak yang diberikan di deskripsi. Jadi belum menggunakan payment gateway. Misalnya di sini nah, untuk nomor rekening pendaftarannya misalnya kita buat begini, karena nanti user itu akan melakukan transfer terlebih dahulu untuk bukti pendaftarannya. Nah, kalau ada slotnya, bisa kita buat berapa aja. Daftarannya misalnya 20.000. Lalu price pool-nya 1 juta. Untuk tanggalnya bisa kita buat akhir tahun mungkin. Nah, lalu ada banner. Dan kita tinggal buat turnamennya. Publikasikan turnamennya. Nah, ini dia. Nah, jadi di sini akan ada table turnamen yang sudah kita buat tadi. Jadi ada banner, info turnamen, yaitu judul turnamen dan kategorinya, ada slot dan ada statusnya open. Karena slotnya masih kosong jadi open. Jadi dan kalau misalnya sudah penuh ini akan close. Lalu ini generate bracket untuk otomatis mencocokkan atau memberikan user-user itu lawan secara random. Lalu di dalam pendaftar, sini ada table
tim dan kapten, lalu turnamen yang akan diikuti, bukti transfer, status, dan aksi. Di aksinya ini akan kita lihat. Lalu di sini juga admin bisa memberikan pop-up atau pengumuman di dalam website. Jadi misalnya kita akan melakukan pop-up turnamen yang baru kita buat tadi. Nah, tayangkan pop-up. Jadi nanti di sini ketika kita mengakses halaman beranda, itu akan muncul pop-up seperti ini. Jadi nanti user akan melihat langsung kalau sekarang itu ada turnamen yang sedang berlangsung. Dan bisa tinggal klik aja untuk halaman turnamennya. Dan karena tadi asal, jadi ini salah. Nah, untuk admin seperti itu. Lalu karena admin sudah membuat turnamen, jadi kita akan beralih lagi ke dalam user. Nah, untuk tadi itu tampilan turnamen yang sudah dibuat admin tadi. Jadi kalau misalnya kita daftar, akan diarahkan ke dalam formulir pendaftaran. Nah, seperti ini. Jadi di sini ada nama tim, misalnya, dan WA kapten, atau mungkin WA member dari timnya itu untuk nanti dihubungi ketika akan bertanding. Nah, lalu di sini nanti ada daftar-daftar dari member dan juga masukkan ID-nya. Nah, lalu di sini ada bukti transfer atau syarat pendaftaran. Nah, jadi tadi kan ada berbayar dan juga gratis. Jadi nanti bukti-bukti ataupun hal lainnya yang diperlukan untuk mendaftar turnamen akan dimasukkan ke dalam formulir ini. Jadi jika sudah selesai mengisi akan langsung dikirimkan pendaftarannya dan akan masuk ke dalam dashboard kita bahwa kita tuh sudah mendaftar. Jadi di sini ada tabel di dalam dashboard kita sebagai user, ada tanggal daftar kita, turnamen, nama tim, dan status, lalu ada aksi. Nah, gini. Dan jika user sudah daftar, selesai mengisi formulir, slotnya akan berkurang 1 atau masuk ke dalam 1. Nah, lalu di sini ada cek status karena bracketnya belum dijalankan ataupun user masih 1, jadi turnamennya itu belum jalan. Jadi mari kita masukkan user 1 lagi.
untuk memulai turnamennya. Jadi turnamennya ini tidak akan dimulai jika pesertanya itu hanya satu. Jadi minimal turnamen ini dimulai itu adalah 2 peserta atau 2 tim. Nah, jadi kita akan daftar ke turnamen yang sama. Nah, sekarang ada 2 peserta atau 2 pendaftar. Ini 2/8. Nah, lalu ketika sudah selesai mendaftar seperti ini, akan langsung diproses oleh admin untuk di-accept atau di-approve turnamennya. Nah, di sini ada masuk user tadi yang mendaftar. Yang satu nama timnya Medan Jaya dan yang kedua namanya Medan FC. Lalu ini tinggal kita approve saja. Nah, ini untuk bukti save-nya. Bisa klik langsung fotonya aja. Dan sini kita approve atau terima. Nah, nanti akan statusnya approve. Jadi kalau misalnya kita tolak, itu nanti slot yang tadi ada 2, itu kembali menjadi 1. Karena kita mau lanjut ke dalam status turnamen, ini kita terima 2-2. Nah, di sini sudah ada 2 tim. Jadi sudah memenuhi kriteria untuk melakukan bracket ataupun langsung memulai turnamennya. Jadi kalau misalnya dia kosong, itu bakal gagal. Nah, karena timnya itu nggak ada dan minimalnya itu 2. Jadi kalau misalnya kita generate bracket yang timnya ada 2, itu akan berhasil. Nah, jadi kita akan lihat ke dalam cek status. Di sini akan langsung muncul detail turnamennya yang sedang berjalan. Nah, begini. Jadi nanti akan ada round sesuai dengan jumlah tim yang bertanding. Jadi karena cuma ada 2 tadi, akan otomatis 2 ini yang akan bertanding. Atau kita bisa juga mencari turnamen lain yang kemungkinan nantinya akan berjalan bersamaan dalam 1 hari atau 1 waktu. Lalu setelah ini berjalan dan admin menghubungi user atau peserta, itu akan dilakukan turnamennya tersebut. Jadi jika misalnya turnamennya sudah selesai, akan dikelola skornya oleh admin, misalnya 2-1 dan simpan. Karena ini sebelumnya belum main, ketika kita update skor dia akan langsung selesai. Jadi dipastikan untuk skornya itu benar-benar valid agar tidak terjadi kesalahan. Jadi itu saja, karena timnya cuma 2, itu langsung final.
Dan kalau misalnya slotnya terisi penuh, itu bracketnya akan ada banyak seperti bracket-bracket turnamen lain. Dan untuk pengelolaan bracketnya ini akan otomatis dibuat ketika skornya itu diupdate. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai website turnamen ini. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Sekian dari video demonstrasi ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, siap.